Sobat Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang selalu memberikan info menarik seputar program jaminan kesehatan nasional. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang inovasi dari BPJS Kesehatan, yaitu Aman JKN atau Anjungan Mandiri JKN. Nah, untuk membahasnya kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Ahmad. Oke, Kak Ahmad, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Al-Ma'arif. Jadi saya sebagai staf koordinator onliner untuk bagian mutu layan kepesertaan. Jadi hari ini kita membahas terkait Aman JKN. Jadi mungkin temanya sangat bagus sekali untuk hari ini. Iya. Oke, Kak, langsung pada pertanyaan pertamanya. Apa sih itu Aman JKN, Kak? Ya, jadi Aman JKN sendiri itu sebenarnya singkatan. Jadi Aman JKN itu ada kepanjangannya. Apa itu? Anjungan Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau terlalu panjang disingkat saja Aman JKN. Jadi berarti aman berarti memudahkan, mengamankan dari yang susah menjadi mudah. Mungkin seperti itu filosofinya. Bagus sih ini namanya Aman JKN. Baik, Kak, apa sih sebenarnya tujuan dihadirkannya Aman JKN ini? Ya, jadi untuk tujuannya sendiri, kenapa dia dibuat Aman JKN, sebenarnya untuk mempermudah peserta yang datang. Jadi Aman JKN sendiri itu disiapkan di kantor cabang. Jadi pesertanya yang biasanya pada saat datang ke kantor cabang itu wajib ketemu dengan onliner. Nah, pada saat datang ke kantor cabang, mungkin pesertanya datang ke kantor cabang itu banyak peserta yang menumpuk. Padahal peserta itu bisa memanfaatkan kanal-kanal layanan yang sudah tersedia di BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya itu tadi Aman JKN. Jadi Aman JKN dibuat untuk peserta yang datang ke kantor cabang dan tidak mesti lagi ketemu sama dengan onliner. Jadi ibaratkan peserta itu melakukan pelayanan dengan secara mandiri, tidak mesti lagi ke mandiri ya. Jadi tidak mesti lagi mengantri lagi di kantor cabang, seperti itu. Jadi lebih Kak, mempersingkat daripada capek-capek lagi mengantri di kantor di onliner. Ya mending datang ke kantor terus manfaatkan Aman JKN. Nah, selesai, nggak mesti lagi menunggu lama lagi seperti itu. Aman JKN. Nah, memangnya apa saja layanan yang ada di Aman JKN? Ya, jadi untuk Aman JKN sendiri ada beberapa menu yang bisa diakses oleh peserta. Yang pertama itu mengecek status kepesertaan peserta. Yang kedua yaitu untuk melakukan pengecekan tagihan peserta. Kalau dia peserta mandiri mau cek tagihannya, apakah dia menunggak atau tidak, itu bisa lakukan pengecekan di situ. Yang ketiga yaitu bisa melakukan pengecekan virtual akun peserta. Jadi kan biasanya peserta ini dia daftar mandiri, mungkin lupa virtual akunnya. Nah, itu bisa dicek di situ. Nah, yang keempat bisa melakukan pengecekan mendapatkan informasi terkait program JKN. Selanjutnya yang kelima yaitu bisa secara mandiri melakukan perubahan data. Perubahan data itu sendiri ada beberapa, ada namanya perubahan data haklas peserta. Itu biasanya untuk peserta-peserta mandiri. Yang kedua itu perubahan Vaskes tingkat pertama. Jadi bukan cuman di aplikasi mobil JKN kita bisa merubah Vaskes, bisa juga melalui Aman JKN. Karena mungkin masyarakat yang tidak memiliki HP Android yang belum sempat merubah Vaskes melalui aplikasi mobil JKN itu bisa melalui Aman JKN. Dia tidak mesti antri juga ke kantor cabang. Selanjutnya yaitu mencari lokasi Vaskes. Jadi kalau semuanya pesertanya bingung, Vaskes yang ada di wilayah tujuannya sekarang itu di mana, bisa melakukan pengecekan di situ. Di Aman JKN. Di Aman JKN, seperti itu. Jadi karena jangan sampai ada peserta yang datang jauh-jauh kantor cuma mau ubah data peserta, tapi
Jadi ya dengan adanya Aman JKN lebih mempermudah lagi. Betul sekali. Tidak usah lagi ke frontliner. Iya, frontliner gara-gara mau cuma rubah hal yang mudah, menunggu lama, padahal bisa diselesaikan di Aman JKN. Makanya itu tadi, karena kita kan sudah di era digital, makanya BPJS Kesehatan juga selalu mengembangkan inovasi-inovasi terkait sistem digital. Salah satunya ini tadi, kita di mana kita mengajarkan juga masyarakat memanfaatkan sistem digital seperti itu. Selanjutnya Kak, bagaimana sih prosesnya? Kalau ya penggunaan namanya ya. Jadi kalau prosesnya sendiri biasanya untuk peserta yang berkunjung ke kantor cabang biasanya akan bertemu dengan security dulu. Biasanya dari security-nya kita dari dinas kesehatan itu melakukan ibaratkan memverifikasi dulu tujuan peserta datang ke kantor cabang seperti apa ya, mengidentifikasi keperluannya peserta seperti apa. Apakah pesertanya ini memang betul-betul perlu ketemu dengan frontliner ataukah memang hanya sampai di Aman JKN. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan identifikasi bahwa pesertanya itu ke Aman JKN saja, dari security mengarahkan peserta untuk ke Aman JKN untuk melakukan proses tujuan dari peserta seperti apa, apakah mau rubah paskes kah, ataukah mau rubah data kah, atau mau lakukan pengecekan yang lain seperti itu. Ya. Jadi tetap di identifikasi dulu. Jadi nanti diidentifikasi keperluannya apa, apakah perlu memang ke frontliner ataukah cukup ke Aman JKN seperti itu. Oke Kak, ini kan Aman JKN bisa diketahui bahwa ternyata mempermudahkan peserta tadi. Nah, kira-kira adakah tanggapannya dari pesertanya langsung, Kak? Jadi untuk tanggapannya peserta selama ini yang sudah mengakses Aman JKN itu merasa dipermudah, selanjutnya tidak mesti menunggu lama lagi di frontliner. Jadi cukup ke Aman JKN, merubah secara mandiri, selesai seperti itu. Jadi peserta itu merasa sangat terbantu dengan adanya Aman JKN seperti itu. Memangnya Aman JKN ini cuma ada di kantor saja Kak, atau ada di rumah sakit Kak, atau bagaimana untuk saat ini? Jadi untuk Aman JKN sendiri untuk saat ini baru di kantor cabang. Jadi difokuskan untuk di kantor cabang dulu, nanti dilakukan evaluasi, nantinya mungkin dilakukan evaluasi jika mungkin kedepannya sangat bagus, mungkin dikembangkan lagi ke kantor kabupaten seperti itu. Oh jadi karena sampai sekarang masih di kantor cabang. Kantor cabang, baru di kantor cabang ya. Ini kan berbasis digital Kak. Mungkin apakah pernah mendapatkan kendala saat pelayanan atau bagaimana? Ya. Jadi untuk kendalanya sendiri, karena untuk Aman JKN sendiri itu pada saat mau melakukan perubahan paskes itu kan ada namanya perekaman wajah. Ya, jadi pada saat pesertanya mau rubah paskes itu dilakukan perubahan perekaman wajah. Biasanya mungkin karena pesertanya tidak fokus di kamera, jadi wajahnya tidak terdeteksi karena kan untuk wajahnya sendiri kan kita mengadopsi dari data dari Dukcapil. Bisa saja pada saat perekaman datanya tidak terbaca, mungkin ini tadi pesertanya kurang fokus di kamera karena kan kita di Aman JKN itu ada namanya perekaman wajah untuk memastikan bahwa peserta-peserta yang melakukan perubahan-perubahan paskes itu adalah betul pesertanya, ya betul seperti itu. Terus Kak, kalau misalkan kayak orang tua tuh bagaimana? Kan kadang mungkin pas di KTP-nya itu masih muda atau belum ada keriput ya pasnya. Jadi untuk identifikasi Aman JKN sendiri itu tidak mesti 100% akurat seperti itu. Jadi ada beberapa persen mengidentifikasi wajah peserta, walaupun orangnya sudah tua, itu masih bisa terbaca biasanya ya. Jadi karena selama ini untuk Aman JKN tidak ada kendala untuk peserta-peserta orang tua, itu rata-rata
berhasil. Bisa aja. Mungkin itu tadi permasalahannya, mungkin karena kurang fokus pada saat di kamera, pada saat perekaman itu yang biasanya tidak kebaca. Biasanya Iya. kami ulang dan Baru bisa terbaca seperti itu. Sampai saat ini nggak ada kendala yang Kalau berarti, Kak. ya, kalau sampai saat ini belum ada kendala, mudah-mudahan tidak ada kendala seperti itu. Adanya Aman JKN ini apakah sangat memberikan pengaruh yang besar begitu dari pelayanan kita? Jadi kalau dari segi pelayanan apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali. Karena yang sebelumnya peserta yang datang ke kantor cabang itu wajib dilayani, mengantri lama. Sekarang itu di kantor cabang tidak mesti menunggu lama lagi dan kita bisa lihat di kantor cabang itu sudah tidak ada lagi antrian yang panjang. Jadi betul-betul peserta yang datang ke frontliner itu betul-betul peserta yang ingin mendapatkan informasi yang tidak ada di Aman JKN. Jadi betul-betul sudah di filter terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin peserta datang ke kantor cabang seperti apa. Kak, bisa mungkin dijelaskan lagi lebih rinci bagaimana prosesnya? Misalkan apa yang ada fitur-fiturnya gitu, Kak ya? Jadi kalau Aman JKN yang pertama itu peserta harus membawa identitas, bisa KTP maupun kartu keluarga, karena untuk melakukan pengecekan biasanya diutamakan itu menggunakan NIK, ya, seperti itu. Jadi sama dengan aplikasi-aplikasi layanan lainnya seperti itu. Pandawa, Mobile JKN, karena kan Aman JKN juga termasuk pelayanan non tatap muka atau peserta tidak langsung ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan. Hanya itu tadi berkas yang perlu sekali itu adalah NIK. Oke Kak, mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini dan informasinya betul-betul sangat bermanfaat Kak. Ternyata selain Pandawa, Mobile JKN, ternyata ada juga layanan non tatap muka yaitu di Aman JKN. Ya, karena Aman JKN ini hanya bisa kita dapat bisa kita dapatkan di kantor cabang. Ya, untuk saat ini di kantor cabang. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Lain kali bisa bertemu lagi ya. Siap. Oke, Sobat Sikamali, terima kasih juga karena telah menyaksikan podcast kami sampai akhir. Jangan lupa menyaksikan episode selanjutnya di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.